Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggrahini Niryasari. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang materi korosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, dan yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Nah, tahukah kalian mengapa logam besi dapat mengalami korosi atau karat? Nah, mengapa lapisan cat pada peralatan yang terbuat dari logam besi, jika setelah retak, dia dapat menyebabkan proses perkaratan logam besi di dalamnya menjadi lebih cepat? Bagaimana reaksi kimia terjadi pada proses perkaratan logam tersebut? Nah, pada kesempatan hari ini, di video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Salah satu jenis reaksi redoks yang merugikan itu adalah peristiwa perkaratan atau yang disebut dengan korosi pada logam, terutama pada besi. Korosi adalah suatu reaksi redoks yang terjadi pada logam menjadi senyawa logam karena pengaruh lingkungan. Peristiwa korosi sendiri itu merupakan salah satu contoh dari sel elektrokimia. Kenapa? Karena logam yang mengalami korosi dia bertindak sebagai anoda. Pada anoda, dia mengalami reaksi oksidasi. Kemudian, zat pengotor yang bertindak sebagai katode, dia mengalami reaksi reduksi. Jadi, kalau kalian lihat yang di sini, gambar ini, kalau dia logam, besinya gitu ya, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Sedang zat pengotor yang nempel pada besi ini dia mengalami reaksi reduksi. Oleh karena itu, korosi itu merupakan salah satu dari peristiwa reaksi redoks, utamanya pada sel elektrokimia. Korosi pada besi. Korosi pada besi ini dia merupakan suatu proses elektrokimia. Proses elektrokimia korosi besi yang pertama pada anoda, dia Fe ini dia berubah menjadi melarut gitu ya, menjadi ion Fe2 positif dan melepaskan 2 elektron. Sedang pada katodanya dia oksigennya ini dia karena kelembaban air dia menangkap 4 elektron sehingga menjadi dia membentuk ion hidroksida. Kemudian reaksi selnya Fe ini dia terkena udara dan kelembaban air gitu ya, sehingga dia melarut menjadi Fe2 positif dan 4 ion OH negatif. Karena harga E0 selnya ini dia berharga positif, maka reaksi korosi ini dia reaksinya berlangsung spontan. Fe2 positif pada anoda yang teroksidasi itu dia lebih lanjut akan menjadi Fe3 positif membentuk besi 3 oksida yang mengikat air. Dan inilah yang mengakibatkan perkaratan pada besi. Jadi oksidasi lebih lanjutnya itu dituliskan bahwa Fe2 positif dia teroksidasi gitu ya, dan kelembapan airnya bertambah sehingga mengakibatkan terbentuk besi 3 oksida yang mengikat air dan asam. Makanya kalau perkaratan pada besi itu kita pegang ya, terkena kulit kita itu biasanya kulit kita menjadi iritasi, merah-merah atau gatal-gatal itu karena adanya asam yang menempel pada zat besi. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan korosi antara lain itu kelembaban udara dan air. Yang kedua itu tingkat keasaman.
Yang ketiga, kontak dengan elektrolit. Yang keempat, adanya zat pengotor atau kontak lain dengan logam yang kurang aktif. Yang kelima, kasar atau halusnya permukaan logam ini juga mempengaruhi cepat dan tidaknya terjadi korosi. Nah, ada beberapa cara untuk memperlambat korosi. Yang pertama, itu dengan mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen sehingga menghasilkan gas CO2-nya. Kemudian mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara atau dengan cara perlindungan mekanis. Nah, ini yang umumnya bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara mengecat permukaan logam. Contohnya mengecat tralis besi seperti ini, gitu ya. Kemudian mengecat pagar besi. Mengecat menara pemancar. Ini adalah salah satu perlindungan mekanis. Kemudian yang kedua kita bisa mengolesi permukaan logam dengan minyak gitu ya. Misalnya pada rantai besi gitu ya. Itu dia rantai sepeda, maksud saya rantai sepeda itu kita olesi dengan oli atau minyak itu agar tidak cepat berkarat. Atau mesin diberi minyak pelumas atau oli, itu juga fungsinya untuk mencegah perkaratan. Kalau kalian amati, oli itu dia awalnya bening gitu ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, tapi dia jernih. Tapi ketika 1 bulan pemakaian, kalau kita buka mesin penampung olinya, itu yang tadinya berwarna biru atau merah bening itu dia berubah menjadi hitam. Nah, hitam itu karena apa? Karena dia yang menghambat atau melindungi mesin dari korosi. Jadi hitam-hitamnya itu adalah korosi yang terlarutkan oleh oli. Selanjutnya, dengan cara melapisi dengan logam lain yang lebih mulia, misalnya dengan penyepuhan, misalnya untuk perhiasan gitu ya, agar dia tidak berwarna kehitaman, kemudian dia dicelupkan dengan logam lain yang lebih mulia atau disebut dengan penyepuhan gitu ya. Atau bisa dengan cara misalnya jam tangan gitu ya. Jam tangan kita lapisi dengan krom, kemudian perhiasan dilapisi dengan perak juga bisa. Kaleng minuman dan makanan ini dia dilapisi dengan aluminium atau dengan timah. Yang keempat, dibuat paduan logam atau alloy yang sering disebut. Misalnya baja dan stainless steel. Kemudian alat rumah tangga, misalnya sendok, pisau gitu ya. Karena dia perpaduan logam, maka dia akan sangat sulit untuk korosi gitu ya. Yang kelima, itu dibalut dengan plastik. Misalnya kalau rak piring yang yang bukan stainless ya, yang dia seperti plastik dilapisi oleh plastik atau polimer itu di dalamnya itu besi, itu fungsinya adalah untuk melindungi besi dari perkaratan, maka dia dibalut dengan plastik atau polimer. Contohnya tadi rak piring ya. Kemudian cara yang keempat atau yang D itu adalah perlindungan elektrokimia. Perlindungan elektrokimia ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi elektrolitik atau reaksi kimia elektrokimia yang mengoksidasi logam. Perlindungan ini dia disebut dengan proteksi katodik atau pengorbanan anoda. Logam yang akan dilindungi itu dihubungkan dengan logam yang lebih aktif. Cirinya apa? Cirinya adalah harga enolnya itu lebih negatif dibandingkan yang dilindungi, gitu ya. Nah, sehingga logam yang dilindungi itu dia sebagai katode karena dia mengalami reaksi reduksi. Kalau yang melindungi dia sebagai anodanya. Agar dia dapat mengalami reaksi oksidasi.
Untuk mencegah korosi pada pipa besi misalnya, pipa besi itu dia ditanam dalam tanah. Contohnya pipa PDAM lainnya ya, kemudian baling-baling kapal ini juga melakukan mencegah perkaratan besi dengan cara perlindungan katodik. Nih, caranya dia ketika untuk pipa besi itu dia caranya menanam logam yang lebih aktif daripada besi. Kemudian biasanya yang paling sering digunakan itu adalah magnesium. Kenapa magnesium? Karena logam magnesium ini dia harga E0-nya itu kecil ya, atau E0-nya itu sangat negatif, sehingga dia bisa bertindak sebagai anoda. Sedang besinya dia bersifat sebagai katode. Contohnya ini reaksinya ya, Mg ini dia melepaskan 4 elektronnya. Sehingga katodenya karena besi itu dia tidak bereaksi ya, yang bereaksi adalah airnya, maka reaksinya akan seperti ini. MgO-Mg ditambah kelembaban dan udara itu dia menjadi Mg plus 4OH- atau kalau dijadikan senyawa dia membentuk MgOH 2 kali. Jadi dia melindungi besi. Yang bereaksi adalah air dan magnesiumnya. Besinya tidak bereaksi gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menambah pemahaman kalian tentang materi korosi. Jangan lupa subscribe ya dan bunyikan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.